PBNU tidak punya hak membekukan kepengurusan Jatman. Kode keras dari Sekjen Jatman Dr. Masudi jongosnya Pak Lutfi bin Yahya yang mengisyaratkan PBNU akan kalah jika memaksa bertarung menentukan Jatman versi mana yang akan disahkan oleh negara. Tidak ada satupun aturan dalam PBNU yang melarang badan otonomnya memiliki akta badan hukum dari Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen AHU. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Tidak ada kewenangan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk membekukan kepengurusan badan otonom. Jadi dalam hal ini PBNU tidak bisa membekukan kepengurusan Idaroh Aliyah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Saya kira itu, Kang. Perseteruan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan pengurus Jatman yang digawangi oleh Pak Lutfi bin Yahya yang sebenarnya masa kepengurusan tersebut telah kedaluarsa sejak lama, nampaknya mulai terlihat membara dengan tampilnya jongos Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai Sekjen Jatman menunjukkan perlawanan terhadap keputusan PBNU, berkhianat melawan organisasi induknya Nahdlatul Ulama, yang berarti juga dia telah berkhianat kepada seluruh warga Nahdiyin seantero dunia. Gembong Baklawi Lutfi bin Yahya nampaknya mulai gerah juga terhadap langkah PBNU yang ingin mengembalikan Jatman kepada induknya Nahdlatul Ulama, sehingga ia memerintahkan Masudi sang jongos andalannya turun gunung melawan pengurus besar Nahdlatul Ulama, mempertahankan Jatman yang telah susah payah ia rebut agar tidak lepas dari tangannya. Dan sudah menjadi ciri khasnya, kaum keturunan Antek Belanda tidak akan berani jika harus berhadapan secara langsung dengan kaum pribumi Nusantara. Dan yang bisa mereka lakukan adalah memerintahkan jongosnya orang-orang pribumi dengan IQ rendah yang mau-maunya dibenturkan agar maju melawan saudara sesama pribuminya, berkhianat kepada bangsanya demi membela tuan majikan, cucu Antek Belanda, kaum keturunan palsu Rasulillah. Lutfi bin Yahya faham betul jika yang tampil membelanya adalah orang-orang pribumi Nusantara, terlebih lagi orang tersebut dianggap sebagai seorang kiai atau ulama. Maka sedikit banyak omongan orang tersebut akan didengar oleh sebagian warga Nahdiyin. Terlebih dia adalah orang yang pandai bermain kata, memanipulasi para pendengarnya agar orang-orang bisa percaya terhadap bualannya. Apa yang disampaikan oleh Mas Hudi jongos Pak Lutfi bin Yahya harus kita akui sedikit banyak memang ada benarnya. Dan justru itulah kelemahan ADART PBNU yang telah dimanfaatkan oleh Lutfi bin Yahya, manusia licik sifat serta perangainya untuk merampok Jatman dari induknya Nahdlatul Ulama, yaitu ketika Mas Hudi menyinggung tentang wewenang PBNU terhadap banom-banomnya, yang mana PBNU tidak punya hak membekukan kepengurusan badan otonom meskipun telah kadaluarsa masa berlakunya. Kelemahan ADART PBNU lainnya adalah memang betul tidak ada larangan bagi Badan Otonom NU untuk memiliki badan hukum sendiri agar diakui oleh negara, dan itulah yang dimanfaatkan oleh Lutfi bin Yahya sehingga Banom NU Jatman bisa dengan leluasa ia daftarkan secara resmi di Kemenkumham dengan harapan kelak Jatman bisa ia pertahankan jika PBNU ingin mengembalikan fungsinya sebagai badan otonom seperti yang terjadi sekarang. Namun apa artinya Jatman jika warga NU semuanya sudah paham bahwa Banom NU tersebut telah berkhianat kepada induknya Nahdlatul Ulama, yang sudah pasti para mursyid thariqah dan warga Nahdiyin akan berbondong-bondong meninggalkan jamiah tersebut, sehingga Jatman akan menjadi gerbong kosong yang lama-lama akan berkarat dan kemudian musnah karena tidak ada warga Nahdiyin yang sudi berada di dalamnya. Dan Mas Hudi jongosnya Lutfi bin Yahya paham betul akan hal itu semua.
Itulah sebabnya Mas Hudi mencoba untuk menipu kita bahwa seolah-olah Jatman di bawah kepemimpinan Lutfi bin Yahya, ketika berbadan hukum sendiri yang diakui oleh negara, mereka tetap tunduk dan patuh terhadap organisasi induknya, padahal jelas Khatib Aam PBNU telah mengungkapkan rahasia besar kebusukan pengurus Jatman Lutfi bin Yahya, bahwa selama 2 periode kepengurusannya, mereka tidak pernah mengajukan pengesahan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Meskipun badan otonom dapat memiliki badan hukum sendiri, tetap ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan aturan internal pengurus besar Nahdlatul Ulama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan ini Jatman sudah memenuhi itu, Kang. Alhamdulillah. Ya, sudah. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat, yaitu Idarah Aliyah, harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART-NO. Namun Idarah Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Dan ini Jatman sudah memenuhi itu, Kang. Dan ini Jatman sudah memenuhi itu, Kang. Jatman sudah memenuhi itu, Kang. Alhamdulillah. Iya. Pada tanggal 10 Safar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idarah Aliyah sama sekali. Apa yang diungkapkan oleh Khatib Aam PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori jelas telah membongkar kebohongan jongos Lutfi bin Yahya dengan sendirinya, yang mana dia mencoba membodohi warga Nahdiyin bahwa meskipun Jatman telah memiliki badan hukum sendiri yang diakui oleh negara, namun Jatman Pak Lutfi bin Yahya tetap berstatus sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama yang tetap tunduk dan patuh terhadap organisasi induknya. Apakah mereka tunduk dan patuh sedangkan selama 2 periode kepengurusan mereka tidak pernah mengajukan pengesahan kepada PBNU, padahal itu merupakan syarat sahnya kepengurusan Banom sesuai ADART yang ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bahkan ketika mereka disurati oleh PBNU perihal itu semua, mereka pun sama sekali tidak pernah menjawabnya. Lalu bagaimana mungkin Mas Hudi jongos Pak Lutfi bin Yahya sekarang berani koar-koar bahwa mereka adalah badan otonom yang senantiasa tunduk dan patuh kepada organisasi induknya Nahdlatul Ulama? Kebohongan inilah yang wajib kita bongkar supaya warga NU tidak terus dikelabuhi oleh Lutfi bin Yahya dan para jongosnya yang mulai memainkan tipu muslihat agar Jatman yang dikuasai oleh mereka kelak tidak menjadi gerbong kosong belaka, karena warga Nahdiyin telah sadar sepenuhnya bahwa sejatinya Jatman yang semula adalah badan otonom milik Nahdlatul Ulama kini telah dikuasai oleh manusia-manusia durjana. Kita sebagai warga Nahdiyin harus bisa memahami tipu daya mereka yang sesungguhnya sangat mudah terbaca apa tujuan mereka mengambil sikap yang demikian adanya. Pada dasarnya mereka memang ingin menguasai Jatman sepenuhnya, dan itu mereka lakukan dengan mendaftarkan badan otonom milik NU tersebut kepada Kemenkumham agar diakui oleh negara. Namun di sisi lain mereka tetap ingin membawa nama NU agar mereka tidak kehilangan jamaah yang semuanya adalah warga Nahdlatul Ulama. Lutfi bin Yahya dan para jongosnya faham betul bahwa ketika mereka menguasai Jatman sepenuhnya, kemudian PBNU mengumumkan bahwa banomnya tersebut telah resmi keluar dan tidak berada lagi di bawah naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka sudah bisa dipastikan warga Nahdiyin tidak akan sudi lagi berada di dalamnya. Karena itulah orang-orang Lutfi bin Yahya di sisi lain tetap mempertahankan Jatman berada di dalam penguasaan mereka dan tidak membiarkan PBNU mengambilnya. Namun di sisi lain mereka tetap ngotot bahwa Jatman masih badan otonom Nahdlatul Ulama agar warga Nahdiyin tetap berada di dalamnya menjadi pengikut setia Pak Lutfi bin Yahya.